Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, kembali lagi di channelnya Mas Adit ya. Oke, di konten kali ini Mas Adit akan memberikan sedikit pengetahuan tentang kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Jadi saya akan sedikit memberikan fadilah dari isi kitab ini ya, yang sudah diterangkan oleh Syekh Jawahirul Umar, yaitu pengarang dari Manaqib Jawahirul Umar ini ya, yaitu pengasuh pondok pesantren Darussalam Tanggulangin Pasuruan. Jadi kitab ini mohon maaf sudah lama betul, karena dari tahun 2012 ya. Untuk fadilahnya itu ada di belakangnya. Saya akan bacakan, yaitu bagi kalian yang punya kitab bisa kalian baca di halaman 43 ya, yaitu faidah azimah nomor 1 adalah supaya pinaringan jembar rizki enggal-enggal bisa ibadah haji ya. Jadi supaya mendapatkan jembar itu rizki yang luas itu dan bisa cepat-cepat beribadah haji, maka setiap hari selalu membaca ini Manaqib sampai khatam. Ambal kaping 5 dalam bahasa Indonesia berarti dalam sehari itu 5 kali ya. Jadi bisa kita lakukan selama sehabis sholat fardu ya, karena sehari kan ada 5 kali. Utawi kaping 11 zaman 14 dino lan setiap tanggal 11 selamatan biqadril imkan, lan setiap hari maca Manaqib biqadril imkan ba'da puasa. Jadi atau kaping 11 dalam 14 hari, lan setiap tanggal 11 selamatan. Biqadril imkan artinya itu semampunya, seadanya. Dan setiap hari membaca Manaqib sehabis ba'da puasa ya. Oke, lanjut untuk faidah nomor 2, yaitu supaya pinaringan ilmu laduni serta jembar rizkine saben-saben dina maca wirid ya badi ya kafi ambal kaping 946 mulai maca iki Manaqib. Jadi faedah yang kedua ini supaya untuk mendapatkan ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak ada suatu perantara guru atau kiai ya, itu langsung dari Allah lantaran amalan atau kebaikannya, serta jembar dan banyak rezekinya. Maka setiap hari membaca wirid ya badi ya kafi sebanyak 946 kali, lalu membaca ini Manaqib. Jadi begitu faedah yang nomor 2 itu. Untuk mendapatkan ilmu laduni kita harus membaca wirid ya badi ya kafi, dan diikuti membaca ini Manaqib. Oke, lanjut ya di faidah atau fadilah
Yang nomor 3 ya, yaitu supaya ora ketelatan. Sampai saya tunjuk ya, nomor 3 ya. Jadi supaya ora ketelatan duit, saben-saben dinten maca iku manakib kanthi khotam. Jadi bahasa Indonesianya itu supaya tidak ketelatan, jadi tidak telat uang ya. Jadi kita butuh ini, mungkin tagihan per bulan segini, ini tidak telat ya. Jadi setiap hari kita membaca ini manakib sampai khatamnya. Jadi lanjut nomor 4, supaya jembar rezekine lan karomah saben-saben tanggal 11 selamatan biqadiril imkan kanthi maca iku manakib mujarab ya. Jadi supaya banyak rezekinya lan mendapatkan karomah ini luar biasa ya. Jadi kita mesti istiqomah untuk mendapatkan karomah. Jadi setiap hari, setiap tanggal 11 melakukan selamatan biqadiril imkan, itu semampunya kita ya, dengan membaca ini manakib. Oke, lanjut yang nomor 5. Nomor 5 yaitu supaya akeh anak murid lan jembar rezekine saben-saben bakda magrib maca sallallahu ala Muhammad kaping 100 nuli maca iki manakib. Jadi supaya banyak anak muridnya, anak didiknya, dan banyak rezekinya setiap hari ba'da salat maghrib kita membaca sallallahu ala Muhammad 100 kali, terus membaca manakib ini. Selanjut kaidah nomor 6 yaitu makhabah khusus ya, makhabah khusus atau dalam bahasa perdukunan ini adalah pelet ya, yaitu membaca Fatihah khusus ila mahbubah, yaitu yang kita tuju ya, yang kita cintai ya, sebanyak 11 kali, lalu membaca ini manakib dan membacanya ba'dan nisful, jadi sehabis pertengahan malam. Jadi kita misalnya mencintai seseorang, kita sangat-sangat cinta, jadi kita bisa mendoakannya agar dia bisa jatuh cinta kepada kita ya. Atau kita memeluk dia secara Islam, secara baik ya. Jadi kita membaca Al-Fatihah khusus dia ila mahbubah sebanyak 11 kali, terus membaca manakib ini sehabis tengah malam ya. Oke, lanjut yang nomor 7 yaitu gawe minyak asma maca manakib 100 siji ayat 100 siji ya, terus ayat kursi 14 kali, yasin 7 kali, sholawat 11 kali, manakib marot 8 kali ya, manakibnya 8 kali supaya laris enggal dolan ngene tutulan saben-saben dinten ojo pedot banget. Jadi kalau kita supaya untuk membuat minyak asma, kita membaca Al-Fatihah 101 kali, terus ayat kursi 14 kali, dan yasin 7 kali, dan sholawat 11 kali, dan manakib 8 kali ya. Dan supaya barang dagangan kita laku laris, anggene jodolan, anggene berjualan ya, setiap hari jangan putus membaca manakibnya. Kita baca terus manakib sampai kita merasa sudah banyak yang
membeli dagangan kita ya. Oke, lanjut nomor berapa? Nomor 9. Supaya sapi dening kaum lan masyarakat saben-saben seminggu sepindah supaya ngadakaken jamiah manakib, supaya di insaf mungkin di apa, jadi supaya diinsafi dening kaum, mungkin diajeni, mungkin saben seminggu sekali ya, supaya untuk mengadakan jamaah manakib ya. Lalu lanjut nomor 10 ya, supaya cepat bisa bangun omah, madrasah, pondok, masjid lan liya-liyane saben-saben malam Jumat sepindah selamatan manisan seperti dawet, gula, jenang lan saben-saben dinten aja padhot anggone maca manakib. Aja pedhot iku apa arepipun ya angel ya. Jadi supaya cepat bisa membangun rumah atau madrasah atau pondok, dan setiap hari setiap malam Jumat kita untuk selamatan manisan seperti dawet, gula, jenang dan lain-lainnya. Itu jangan putus untuk membaca manakib ya. Oke, lanjut untuk nomor 11. Supaya ora tedas gaman gembleng bacok jadi jeding masjid sak ceret nuli diwacaaken manakib kaping 7 ya. Jadi agar tidak tedas, tidak kebal intinya, tidak tedas itu tidak tahan bacok ya, gaman, maka ambil satu wadah ceret yang berisikan air masjid ya, air wudu masjid, jeding masjid, maka diwacaake manakib kaping 7. Sapa kang nginumake sak gelas saking banyu tersebut iku ora tedas gaman. Jadi siapa yang meminumkan air 1 gelas dari manakib itu maka tidak akan tedas gaman ya, dari mujarab ini. Nomor 12 yaitu nambani sekabihanipun penyakit ya, banyu utawa uyah dipun wacakake manakib tersebut nuli diinumaken ya. Jadi bisa buat obat juga ya. Jadi caranya untuk buat obat itu yaitu banyu atau uyah diinumaken terus dipun waca manakib. Jadi sadurunge diwacakake manakib langsung diminumaken ya. Lanjut nomor 13 ya guys, supaya saifu ain itu seperti kita berjalan cepat ya, ini ilmu para wali ya. Qadamu wahid netepi poso Senin Kemis, kita harus puasa Senin Kemis setiap dino maca iki manakib serta asmaul sur atau membaca asma di bawah ini sebanyak 11 kali ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ahya, Syarhiya, Nuroha, Hayyu Wahidu, Hayyu Faradu,
Kudus, Rabbi Jibril, Mikail, wa Israfil, wa Ismail, Maika bismika wa antala tahiyyaba minan du'aka wa isma'ilika Allahumma antas sholati wa jadi ini saya belum mengerti ya, ini tingkat-tingkat para wali ini saya belum mengerti karena ini ilmu para wali ya. Saya belum mengerti jelas. Jadi kita lanjut ke faidah yang selanjutnya, yaitu ngelamar wong wadon utawa ngelamar pekerjaan supaya hasil maca Fatihah ping 11. Jadi kita mengelamar perempuan atau mau melamar pekerjaan supaya berhasil itu membaca Al-Fatihah 11 kali, dikhususkan kepada wong wadon tersebut atau pekerjaan, lalu membaca manaqib ya. Nomor 15 musuh supaya hancur atau taat tunduk saben-saben ba'da maghrib maca ya qawi ya matin ikfisarud dzalimin kaping 100 ya. Jadi kalau kita ada musuh ya saben-saben dinten supaya hancur atau taat ya, atau tunduk saben-saben ba'da maghrib maca ya qawi ya matin ikfisarud dzalimin kaping 100 madhep sareng arah musuh, jadi menghadap ke musuh ya berbarengan, terus membaca manaqib ya. Nomor 16 supaya enggal oleh bojo maca manaqib ana wong supaya enggal oleh bojo, jadi ana nuli wedake ginakake kubur, dipun gunakake kubur insyaallah durung sempat enten telung wedak wis ana wong nglamar. Jadi supaya enggal oleh bojo itu maca manaqib ing wedak ya, nuli wedakaken ginakaken ing kubur. Jadi agar kita cepat dilamar, misal ada perempuan ingin cepat dilamar oleh lelaki, itu bacalah manaqib dan tiupkan ke bedak itu, lalu gunakan untuk berbubur, untuk berbedaan ya. Maka insyaallah belum sampai habis 3 botol bedak sudah ada yang lamar ya. Lanjut nomor 14 yaitu supaya barokah berase maca iki ayah kursi kaping 313 ya, 313 disebulaken ana beras nuli maca manaqib ya, supaya berasnya berkah membaca ayat kursi sebanyak 313 ditiupkan pada beras tersebut dan membaca manaqib. Supaya nomor iki 18 yaiku lanjut supaya enggal metu saking penjara dimocaaken manaqib kanthi selamatan. Jadi yen to enten ingkang mlebet penjara moko enggal diwacaaken manaqib kanthi selamatan. Lanjut nomor 19 supaya munggah pangkate saben-saben ba'da maghrib supaya ajeg maca shallallahu ala Muhammad kaping 100 nuli maca manaqib sampai khatam, supaya cepat naik pangkat yang mungkin kerja di perpangkatan
supaya cepat naik pangkat setiap habis maghrib ya, supaya ajik istiqomah membaca Shallallahu ala Muhammad 100 kali, terus membaca manakib sampai khatam. Terus nomor 20 ini Ismullah Ismul Adzam inda nami kamunawi dipun sertake. Oke. Bangke azimah ini saya belum tahu ya, kalau saya waktu yang awam. Ini intinya untuk azimah ya, nomor 20 ini. Insyaallah gampil rezeki ini orang tedas gaman. Jadi ini saya tidak bisa ya untuk 20. Ini adalah sebuah azimah ya. Ismu ini berisi ismu, nama-nama Allah ya. Ismu Adzam. Jadi nomor 211 ini adalah supaya sugih santri saben-saben waktu maghrib maca Asmaul Husna. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Jadi mohon maaf ya kalau pembacaan Arabik pun saya masih nol besar, jadi saya malu sebenarnya kalau yang nonton ini orang-orang pondok ini, karena sebenarnya saya ini bukan orang pondok ya, cuman dulu pernah ngaji alif bata aja ya, karena dulu sebenarnya kepingin mondok karena saya anak pertama ya, mesti bekerja. Oke, segini saja yang bisa saya sampaikan. Ada baik dan buruknya dari saya, mohon maaf, dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.